Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ki Sentani yang selalu setia, yang pertama selalu salam dari Ki Sentani, dan kami dari tim Ki Sentani sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas subscribe dan like-nya yang selama ini sudah diberikan kepada kami Ki Sentani. Mudah-mudahan para pemirsa selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kami tim Ki Sentani sudah ketemu dengan Ki Sentani untuk bisa ngangsu kawruh terkait dengan masalah kemarin itu mu'alaf. Yang sekarang yang mau saya tanyakan adalah masalah tentang musafir. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Ki Sentani ini merupakan suatu ilmu yang sekali lagi bukan permasalahan nanti untuk diperdebatkan, tapi ini adalah ilmu untuk dicerna secara cerdas. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Ki Sentani sugeng sonten Ki. Sugeng sonten kan. Padha Raharjo. Amin amin Ki Raharjo. Rayu Ki. Rahayu. Amin. Derek ngasuh kawruh Ki. Oh nggih. Ngapunten ganggu waktune ing sonten menika. Ya. Ki kalau wingi kemarin kan saya sudah minta untuk diberikan penjelasan dengan kaitannya masalah mu'alaf. Lah kalau wingi kula berpikir Ki tentang masalah ini harus ada penjelasan tentang musafir Ki. Karena sekarang ini kan banyak mereka-mereka itu yang mungkin mengadakan perjalanan dengan istilah musafir Ki. Lah itu menurut tinjauan Ki Sentani itu saya mohon untuk diberi pengertian Ki dari masalah musafir itu. Matur nuwun Ki saderenge. Ya. Iki bab musafir kan? Musafir Ki. Ya. Musafir iki bahasa ya, Kak. Musafir ku bahasa. Nanging sak jatine musafir itu arti daripada bahasa perjalanan jauh ya. Nanging ora perjalanan jauh iku mau kabeh iku musafir. Yang disebut musafir perjalanan jauh, tapi perjalanan untuk mencari Tuhan ya. Ora kabeh perjalanan jauh iku musafir. Ono perjalanan jauh karena pelancong. Perjalanan jauh seorang gelandangan. Perjalanan jauh orang-orang bagi yang tunawisma. Tapi nek musafir iku khusus ger. Bener musafir itu perjalanan jauh, nanging perjalanan untuk mencari Tuhan. Paham? Perjalanan mencari Tuhan gitu. Ngono ku. Musafir itu bahasa, nanging maksud dan tujuannya musafir itu untuk mencari Tuhan. Monggo musafir itu sak benere, sak jatine manusia sing cerdas gara sak jatine. Sesuai dengan tuntunan syariat Islam, Tuhan iku dodoke ana sak jeroning Ka'bah. Mula Ka'bah disebut Baitullah. Filsafate Baitullah ya, Ger. Bah, iku Ka'bah. Iku isi. Iku Tuhan. Allah kuwi Allah. Baitullah iku tegese Ka'bah isine Tuhan ingkang asma Allah. Nanging wong musafir iku durung marem matine, Ger. Durung marem. Mula musafir mencari dengan sendirinya.
urung marme kaya ngene, Ger. Sesuai dengan tuntunan syariat Islam, Allah dodoke ana sak jeroning Ka'bah. Mula Ka'bah nggo sujud disembah krana jerone isine Tuhan ingkang asma Allah. Sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, di situ Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah bersinggah di atas arsy. Lah wong musafir bingung ini. Yang benar apa sesuai dengan tuntunan syariat Islam apa kang ana sakjroning Al-Qur'an? Paham kan? Wong musafir bingung. Yang benar yang mana ini? Apa yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang katanya Allah itu ada di dalam Ka'bah sesuai dengan Al-Qur'an apa di arsy? Seperti itu. Akhirnya musafir bingung ini ya, orang-orang yang musafir itu. Timbulnya musafir itu karena itu. Lah terus ketika Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad menyatakan bahwa di Sidratul Muntaha juga ketemu Allah. Hingga turunnya disuruh mengerjakan sholat 5 waktu itu. Nah ini orang musafir tambah bingung ini, orang-orang ini adanya ini punya niat musafir itu. Jadi orang musafir itu mencari akhirnya karena sudah dipertimbangkan apa yang benar yang ada di dalam Ka'bah, apa di arsy, apa di Sidratul Muntaha. Nah ini membuat orang itu jadi bingung itu. Tuhan itu ada berapa, tempatnya sesungguhnya di mana? Makanya itu memutuskan, saya mau musafir saja. Mau mengadakan perjalanan jauh untuk mencari sesungguhnya Tuhan itu siapa dan Tuhan itu di mana. Gamblang kan? Iya. Nggih. Musafir arti daripada bahasa mencari Tuhan. Tapi soko tak delok soko filsafat kejawen yo, Guys. Musafir mu iku sira. Sa iku menungso. Fir itu kafir. Dicerna. Musafir iki sakwijine manungsa yang masih dalam keadaan kafir. Karena masih mencari Tuhan, belum ketemu sama Tuhannya artinya. Kok belum ketemu Ki? Karena masih mencari. Kalau sudah ketemu tidak mungkin mencari. Paham kan? Gamblang ora? Gamblang Ki. Gamblang. Iki bahasa hakikat ger. Gamblang Ki. Mula nek ora dicernakan di temen, ora paham. Kenapa Sentani selalu menjabarkan tentang bahasa hakikat? Men menungso iku mau aja monoton, Ger. Men munggah. Ampun teng syariat terus. Nah, ngono kuwi. Sebab syariat iku saka tembung syari iku turu at kuwi ati. Wong syariat kuwi sing turu atine, sing merem atine, Ger. Ya lari di tempat. Keringete gobyos, wetenge ngelih nanging ora tekan, paham gak? Mulai kita jak munggah ana sakjroning hakikat. Monggo nek munggah ana sakjroning hakikat, mengko ngerti apa sakjatine tujuane iku mau. Kula dados teringat Ki. Orang syariat itu kan dituduhke bener ora gelem, tapi nuduhke kebenaran Ora bisa. orang ngerti atau orang Ngono bisa. kuwi. Ngono kuwi ya. Berarti jalan di tempat ya Ki. Mula ora pujiane kaki Gus Dur. Para manungsa, Para priya wanita, para Ki. priya lan wanita aja padha ngaji syariat bloko. Gur pinter
dongeng nulis lan maca mengko akhire bakal sengsara. Sakjatine kaki Gustur kuwi ngejak munggah hakikat ngger sakjatine. Sakjatine ngono. Cara kacang kuwi doceki men weruh isine. Isi kuwi hakikat. Lah engko nek wis weruh isine dikunyah men ngrasakake rasane. Rasane iku ya makrifate. Kuwi ngono sakjatine. Mulai kita bedar nger. Musafir iku mu iku sira. Sa iku menungso. Fir iku kafir. Wong musafir iku sakjatine manungso yang masih dalam keadaan kafir karena masih mencari Tuhan. Belum ketemu sama Tuhannya, artinya seperti itu. Maka bagi mereka kalau selama ini belum ketemu sama Tuhannya, yaitu orang-orang yang masih dalam keadaan kafir. Sesungguhnya seperti itu. Berarti walaupun tidak melakukan perjalanan tapi dia belum ketemu Tuhannya, ya kafir juga ki. Ya kafir. Lah terus diuripake karo Tuhan ora wujude Tuhan. Lah terus matur nuwune karo sapa? Syukure karo sapa? Karo angen-angen. Angen-angen urung mesti pas. Oke. Begini ki. Ngeten nggih. Kita hidup terutama kaum laki-laki ki ya. Itu kan setelah berkeluarga itu kan punya tanggung jawab pada istri, pada anak. Lah mereka yang saya tahu di jalan-jalan orang kafir itu kan mengadakan perjalanan kan berarti meninggalkan kewajiban. Apa itu bener ini? Lah mereka itu salah penafsiran ger. Yang namanya mencari Tuhan kuwi ora kudu saka pontong wetan tekan wontong kulon, ora kudu saka pontong lor tekan pontong kidul. Yang namanya mencari Tuhan itu melalui penggalian ger. Penggalian Buatan perjalanan berarti ki. Perjalanannya pakai penggalian. Oh. Penggalian itu perjalanan. Oh, oke. Menggali artinya perjalanan penggalian ya. Ya seperti itu. Nggih. Buatan perjalanan. Buatan arti perjalanan pelaku anu iki mboten oke. Lah itu sing salah kaprah, Ger. Berarti Itu salah penafsiran namanya. Seperti apa ngendikane Rasulullah. Cari ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi kalau untuk orang-orang syariat, kita berbondong-bondong sampai ke negeri Cina. Tapi dilihat dari segi hakikat, ke negeri Cina, cikui acino kuwi kena. Tegese acine ilmu men kena. Tidak harus kita ke negara Cina. sari ilmunya ya. Nah, seperti itu. Sari ilmu. Kalau ke negara Cina, kuwi uleh-uleh kue rajam, Ger. Karo baronse, paham? Nggih. Jadi penafsirane wong syariat karo penafsirane wong hakikat kuwi beda, Ger. Kalau wong syariat itu ditelan mentah-mentah, paham? Mula tak jaluk kanthi sanget wong-wong syariat, tolong jangan komen, mendengarkan sambil mencerna, nanti akan tahu hakikat itu apa. Mencerna dengan akal sehat ya. Ya seperti itu. Sangat-sangatlah sesat bagi orang-orang yang menolak kebenaran, apalagi membenci kebenaran. Silakan anda semua benci sama Sentani, enggak masalah. Tapi jangan benci dengan wejangannya Sentani. Paham? Ayo hak katakan hak, batil katakan batil. Benar katakanlah itu benar. Salah katakanlah itu salah. Berani enggak kira-kira konsekuensi seperti itu? Jarang yang berani ki. Nah makanya Orang sekarang kan berbicara kebenaran kan sudah sangat mahal sekali. Katanya katakan sejujurnya walaupun pahit, ya kan? Ya ki ya.
Ternyata kan baru ada kemarin itu bukti di pengadilan, kejujuran itu malah ya kayak Wong itu aja kalau nggak ada penekanan nggak seperti itu kan. iya. Itu bukan karena kejujuran, itu karena tekanan. Paham dah? Seperti itu. Jadi yang namanya musafir itu seperti itu. Musafir itu maksud dan tujuannya musafir itu mencari Tuhan. Loh, lah Tuhan dicari itu apa bisa ketemu wujudnya ki? Bisa, kenapa nggak bisa? Bisa. Cuman sampai enggak? Sampai kepada titik perwujudannya enggak? Sampai kepada titik wujudnya apa enggak? Untuk apa ada bahasa Allah wujud? Kidam bako. Kalau Allah tidak wujud, mestinya bahasanya Allah gaib. Berani enggak mengganti Allah gaib kidam bako? Ingat ini para musafir, biar jelas. Enggak usah meninggalkan keluarga jauh-jauh, enggak usah. Dicari melalui penggalian. Penggalian itu tidak harus pergi jauh. Wong di sini ada saya, di sini ada Tuhan. Kenapa harus jauh-jauh? Ya kan kasihan yang ditinggal. Nah, ya seperti itu. Meninggalkan tanggung jawab. Nah, seperti itu. Nah, itu kan ukurannya kalau diukur dengan apa namanya? Kita sebagai suami banyak tanggung jawab dengan melakukan semacam itu kok apa tidak merasa dosa begitu loh. Nah, ini mencari Tuhan. Sebelum ketemu dengan wujudnya Tuhan, kita bersujudlah dengan wakilnya Tuhan. Siapa wakilnya Tuhan? Kedua orang tua, paham enggak, kan? Kedua orang tua. Sebelum ketemu wujudnya Tuhan, bersujudlah kepada kedua orang tua sebagai wakilnya Tuhan. Kenapa Sentani bilang kalau kedua orang tua itu wakilnya Tuhan? Karena orang tua perempuan itu punya alam, Ger. Namanya alam kandungan yang buat hidup saban selama 9 bulan 10 hari. Yang punya alam siapa? Tuhan. Tapi manusia yang punya alam siapa? Seorang ibu. Yang tempat hidup kita rien selama 9 bulan 10 hari. Lah itu. Sujudlah kepada kedua orang tua, sama juga sujud kepada Tuhan. Sebelum ketemu wujudnya Tuhan, artinya seperti itu. Gamblang, Ger. Selain itu nggak bisa. Nggak bisa. Manusia itu diciptakan makhluk yang paling sempurna, Ger. Paling sempurna. Maka kalau ada orang bilang manusia itu tidak ada manusia sempurna, yang ngomong siapa itu? Enggak ada manusia sempurna. Yang ngomong siapa? Wong sudah diciptakan paling sempurna kok. Nah, ngomong begitu. lah yo, Allah ngendiko, aku ciptakan hai kamu manusia. Ku ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Apa Allah bohong? Lah manusia-manusia yang ngomong manusia itu tidak ada manusia yang sempurna, karena manusianya itu sendiri yang tidak tahu, tidak bisa mencari kesempurnaan kang ono sak jurune menungso, paham kan? Mencari kesempurnaan kang ono sak jurune manungso, ora setahun rong tahun, Ger. Paham? Sudah jelas-jelas itu Allah. Kuciptakan kau bangsa manusia. Kuciptakan makhluk yang paling sempurna. Malaikat sujud. Ayo. Seluruh makhluk sujud. Jin sujud. Setan disuruh sujud.
batu disuruh sujud. Pepohonan disuruh sujud. Karena kenapa? Karena manusia paling sempurna. Kok bilang manusia itu nggak ada manusia sempurna? Mengapa dia bilang seperti itu? Karena yang bilang tidak tahu kesempurnaan kang ono sakjroning manungsa, paham ger? Itu melemahkan manusia itu. Kalau bilang manusia itu tidak ada yang sempurna, itu melemahkan manusia namanya. Melemahkan diri sendirinya juga. Seperti itu. Wong setan wae, ger. Setan iku kalah sempurna karo menungso. Sak benere, ger. Setan ganggu menungso 50-50, 1 lawan 1, nggak akan menang. Sampai kiamat kubro. Tidak akan menang. Setane iki. Enggak akan menang setannya. Kenapa setan itu menang? Karena dibantu oleh bangsa manusia sendiri, paham? Berarti manusianya double dengan setan. Nah, seperti itu. Menjadi antek-anteknya setan. Antek-anteknya setan. Kerjasama dengan setan. Iya, Ki. Bantu ganggu menungso. Yen setan karo menungso 1 lawan 1, setan ora ape menang, ger. Karena lebih sempurna manusia. Kalau setan itu menang berarti Allah bohong. Kenapa setan itu menang? Karena dibantu oleh manusia, paham? Mestinya panjenengan tahu manusia yang bagaimana, yang ikut membantu programnya setan. Kang ono sak dhuwuring bumi iki, ger, 80% bantu setan kabeh. Ngeri ki ya. Bahaya itu. 80%. 80%. Makanya nanti dalam hari akhir yang mendapatkan kemenangan, yang mengibarkan bendera kemenangan itu setan, ger. Paham? Karena dibantu oleh bangsa manusia. Bukan manusia. Bukan manusia. Nek orang ngantul buktekake. Ayo buktekake nek orang ngantul. Ora susah ngenteni mengko dina kiamat. Ora usah. Diteluk nganggo kacamata makrifat. Nggih. Setan itu tidak akan menang sampai kiamat kubro. 1 lawan 1 sama manusia nggak akan menang. Menangnya karena dibantu oleh manusia. Ayo. manusia yang bagaimana? Yang menjadi antek-anteknya setan. Penjajah tauhid. Paham? Wis nang kono, ger, dodok iki, ger. Nggih, Ki. Ngapunten, Ki. Kados kala wingi-wingi kersane gamblang mipil ki nggih. Apa ora kurang, ger? ben napa iki? Men napa namanya mereka-mereka saudara-saudara yang melihat konten ini biar jelas ki, gampang nanti yo ger bersambung ki. Yo bersambung sebab iki bahasa hakikat juga. Nggih. Dadi nek engko pencernaane ora dimanunggalake, nggih, ati karo pikiran nggih, ora mlebu, ger. Pancen Ora mlebu. Nggih. Kula wau pun meresapi ada hal-hal yang memang luar biasa ki terkait dengan musafir itu ki. Cuman sampun barangkali nanti bisa disambung ki. Iya. Bisa disambung. Matur nuwun ki atas penjelasannya walaupun sekelumit tapi insya Allah akan menjadikan suatu ilmu yang luar biasa ki. Podo-podo yo, ger. Amin. Podo-podo. Dan ki selalu sehat. Kalau nanti saya minta dibadarkan ki yo ki dalam kondisi rayu rajo. Donga dinonga, ger. Donga dinonga. Kabeh kuwi kersaning Gusti Ingkang Maha Agung, ger. Matur nuwun ki. Assalamualaikum. Sami-sami, ger. Rahayu, ger. Amin.